semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat terus, semangat terus. Pastinya seneng banget ketemu lagi bersama aku Ayu Rahmawati. Cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items, informasi ke teman-teman milenial. Dan lagi-lagi ya teman milenial, aku gak bosen-bosennya akan menemani semuanya dalam 30 menit ke depan untuk berbagi informasi yang seru-seru dan pastinya menarik banget buat teman milenial. Simak! Nah, kira-kira di episode kali ini kita akan bahas apa sih? Kita kan tahu ya teman milenial, Indonesia ini sebagai negara kepulauan dan sangat-sangat luas, ini memiliki potensi wisata yang gak ada habis-habisnya kalau kita kulik satu-satu. Nah, di episode kali ini aku akan ngasih referensi tempat wisata yang keren-keren banget juga untuk teman milenial explore semuanya. Ada yang udah pernah belum nih ke Kepulauan Riau? Wah, kalau misalkan ada, ini pasti udah tahu dong salah satu ini potensi wisata yang terkenal banget bukan cuma di Indonesia tapi sampai ke seluruh dunia, yaitu Bintan. Nah, ini Bintan merupakan destinasi andalan di Kepulauan Riau. Dan destinasi ini itu terkenal akan deretan resort mewahnya. Lapangan golf kelas dunia juga ada. Dan yang pastinya yang nggak boleh ketinggalan adalah keindahan dari pesisir pantai yang menakjubkan banget. Pulau Bintan sendiri teman milenial ini juga jadi salah satu gerbang wisata di Indonesia. Sehingga membuat Pulau Bintan ini sangat potensial kalau misalkan kalian pengen mengembangkan sentra wisata belanja dan juga cross border tourism. Tapi selain wisata belanja, Pulau Bintan ini juga memiliki potensi besar di bidang bahari, budaya dan juga sejarah. Selain itu edukasi dan juga wisata religinya juga nggak ketinggalan teman milenial. Dan sebagai salah satu pintu gerbang kedua selain Batam, bagi yang hendak masuk ke Indonesia dari Selat Singapura, ini membuat Pulau Bintan sebagai tempat favorit bagi wisatawan mancanegara. Terutama dari Singapura dan juga Malaysia nih, negara-negara tetangga kita yang emang sering banget datang ke Indonesia buat liburan. Nah, wisatawan yang datang ke Pulau Bintan ini nggak cuma pengen liburan aja ke pantai, tapi mereka tuh juga bisa melakukan wisata religi yang tentunya membuat siapa aja tuh jadi kagum dan hati itu makin tenang gitu loh teman milenial. Hal ini itu gara-garanya masyarakat Bintan memiliki berbagai macam latar suku, etnis, ras, dan juga agama. Sehingga terdapat beragam bangunan ibadah yang pastinya punya nilai sejarah juga. Gak cuma jadi sentra penyebaran Islam dengan adanya Masjid Raya Sultan Riau yang selalu penuh dengan jemaah dari Malaysia, Singapura, dan juga Brunei aja nih. Tapi Pulau Bintan juga jadi pusat peribadatan dari masyarakat yang beragama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Yang dia itu ditandai dengan adanya Vihara Patung Seribu Wajah. Ada yang udah pernah dengar atau mungkin ada yang udah pernah ke sana belum nih teman milenial? Jadi kalau misalkan belum ya kita bahas sedikit nih di Vihara Patung Seribu Wajah. Ini pengunjung itu bisa melihat semua karakter manusia melalui deretan patung yang berbaris. Watak baik dan buruknya manusia juga bisa tercermin dari air muka dan gesture yang diukir di wajah patung. Wah, ini keren banget sih, berarti emang mahatnya itu harus bener-bener detail sampai bisa kelihatan mimik wajahnya kira-kira mana yang baik, mana yang jahat gitu ya. Dan ternyata juga teman milenial tahu nggak sih bahwa vihara ini sebenarnya namanya tuh agak susah nih ya, namanya adalah Siti Garba Bodhisattva. Oh, ini agak susah namanya, agak panjang juga nih, aku tulis ya di bawah ini namanya. Dan kalau misalkan tempat yang sekitar 500-an patung yang menampilkan rupa dan watak yang berbeda. Dan di wihara ini juga dikenal sebagai Vihara Patung Seribu Wajah. Yang saat ini itu udah jadi ikon wisata baru di Tanjung Pinang, tepatnya di Bintan. Kalau kita lihat-lihat nih ya dan kita kutip juga dari kebudayaan.kemendikbud.go.id teman milenial,
Vihara Patung Seribu Wajah ini masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau biasanya itu singkatannya adalah API di tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bangga banget deh pastinya. Dan tetapi kalau misalkan kita lihat dan juga kita perhatiin lagi teman milenial, dengan detail rupa yang ditampilkan patung-patung tersebut itu seolah kayak punya cerita gitu loh masing-masing, jadi nggak sama rata. Karena ada ekspresi bahagia, sedih, marah, hingga rupa yang jenaka juga ada di sini loh. Dan konon katanya teman milenial, patung-patung tersebut adalah patung-patung para biksu. Ada juga nih yang menyebut bahwa arahat atau orang suci atau bisa disebut juga dengan Buddha yang benar-benar hidup di zaman dulu. Memang ada sih yang pernah aku dengar kepercayaan-kepercayaan gitu, katanya kalau misalkan Buddha yang sudah meninggal nanti juga akan bisa hidup kembali dalam patung-patung yang ada di vihara. Tapi nggak tahu juga ya, itu kan kepercayaan masing-masing. Nah, kabarnya juga teman milenial, vihara yang termasuk salah satu vihara terbesar di Asia Tenggara ini, pembuatan patung-patung tersebut itu kabarnya langsung, ini senimannya itu dari Tiongkok. Sebagian besar batu-batuan yang menjadi material utama vihara tersebut biasanya itu langsung didatangkan dari Tiongkok. Jadi ini impor ya. Dan khususnya patung seribu wajah yang seolah-olah mengajak berkomunikasi para pengunjung. Emang kita kadang tuh suka ngerasa gitu ya, kalau kita ngelihat patung atau kita ngelihat lukisan itu seakan-akan ada yang ngajak kita ngomong atau matanya tuh kayak lagi berkomunikasi sama kita. Dan itu memang untuk menciptakan patung atau menciptakan lukisan kayak gitu tuh susah banget teman milenial. Ibaratnya harus ada jiwanya gitu loh di dalamnya. Dan gak cuma itu aja, wisata religi yang menjadi pusat peribadatan dari umat Buddha di kawasan Asia Tenggara, Pulau Bintan juga memiliki gurun pasir dan juga spa yang alami. Kita mulai dari gurun pasir dulu ya nih teman milenial. Kayak apa sih gunung pasir di Bintan ini? Jadi mengunjungi keelokan dari gurun pasir nih ya di Telaga Biru ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam list berwisata kalian di Bintan. Seperti halnya dan juga seperti namanya, tempat ini tuh menyerupai gurun pasir layaknya yang ada di Timur Tengah. Dan bedanya di gurun pasir Telaga Biru ini terdapat telaga-telaga biru yang indah diapit dengan pepohonan hijau serta gundukan pasir yang mengeras seperti karang. Selain itu di area ini tuh juga pengunjung bisa kalau pengen selfie gitu ya dengan latar belakang gurun pasir berpadu dengan telaga biru. Indah banget ya kalau kita lihat gambar-gambarnya teman milenial. Dan rakitan jembatan kayu yang membentang di tengah telaga ini memberikan kesempatan untuk pengunjung supaya bisa menyusurinya. Sekaligus juga bisa mengabadikan momen yang berada di atas kolam biru dan pastinya bening banget. FYI guys, ternyata dulunya gurun pasir Telaga Biru ini merupakan bekas galian tambang pasir bauksit pada era Presiden Soeharto. Air hujan yang kemudian menggenang di setiap ceruk ini akhirnya kan akan tertampung nih dan menjadi bentangan telaga-telaga besar. Dan pemandangan itu menjadi makin istimewa lagi karena berpasir dan juga hal tersebut masih bisa ditumbuhi oleh pohon-pohon yang hijau dan juga rindang. Kayak yang udah tadi aku bilang ya teman milenial, kalau Bintan ini juga menawarkan pelayanan spa yang alami. Dan uniknya pelayanan spa ini tuh ada di ruang terbuka. Kalau misalkan kalian pengen mencapai spa ini, namanya adalah Spa Terapung yang terletak di tengah hutan bakau. Aduh enak banget nih, pasti udah dipijit terus habis itu suasananya adem, asri, makin hilang deh tuh stres-stresnya. Pengunjung ini harus menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu kecil dulu dengan suasana yang hening dan juga menenangkan. Setibanya kalian di sana, kalian tuh bisa memilih salah satu pondok spa berbilik bambu yang berbaris rapi di antara jembatan kayu. Uniknya lagi ya guys, kalau misalkan kalian kesini, kalian tuh juga bisa menyaksikan tingkah lucu hewan monyet yang suka bermain dan bergelantungan di atas pohon bakau. Aduh, ini adalah salah satu
hal yang aku suka banget kalau misalkan lagi liburan itu harus salah satunya. Tapi kira-kira harganya berapa ya nih? Nah, itu bisa dikulik lagi nih nanti teman milenial. Tapi tenang aja ya guys, ini aku akan kasih rekomendasi wisata yang lainnya juga yang ada di Pulau Bintan. Jadi jangan kemana-mana ya, pastinya kita akan bahas berbagai macam hal yang seru-seru lagi cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana, masih semangat teman milenial? Apa udah agak-agak capek? Jangan capek dulu dong, karena di segmen kali ini aku masih akan ngasih lagi beberapa rekomendasi tempat wisata yang ada di Bintan. Kalau misalkan tadi kita udah kulas beberapa ya, udah ulas juga, udah kita lihat nih beberapa fotonya. Nah, di segmen kali ini banyak juga yang gak kalah serunya. Nah, ini dia nih, sesuai janji aku akan kasih beberapa rekomendasi tempat wisata yang menarik di Bintan. Dan kalau misalnya kalian lewatin tuh sayang banget ya. Jadi ini yang pertama, aku akan mulai dengan Treasure Bay. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kabarnya itu udah lama banget jadi primadona di Pulau Bintan guys. Dan Treasure Bay ini kabarnya itu memiliki luas area kurang lebih 338 hektar. Wow, ini gede banget loh. Dengan total luas kolam renang mencapai 6,3 hektar. Dengan luas tersebut, ini membuat destinasi wisata air ini itu dilabeli sebagai kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Bangga banget nggak adanya di Indonesia. Dan menariknya lagi, air dari kolam ini itu berasal dari air laut yang telah disuling atau disaring. Jadi udah nggak asin lagi teman milenial, tenang aja. Dan gak cuma itu aja yang bikin Treasure Bay ini jadi unik. Keunikan lainnya ini juga tampak dari tepian kolamnya yang dilapisi dengan bahan fiber putih. Sehingga sekilas tuh kalau misalkan kita lihat dari agak jauh ya, ini tuh kayak pasir pantai. Kita bener-bener lagi kayak berenang di pantai gitu loh guys. Nah, tapi tenang aja kalau misalkan kalian pengen bermalam di Treasure Bay ini bisa banget juga. Karena di sini ada Anmon Resort Lagoy yang menjadi pilihan tempat menginap terbaik yang ada di sini. Kenapa? Karena resort ini itu berhadapan langsung dengan Treasure Bay. Dan resort bertaraf internasional ini di kawasan Lagoy menawarkan pengalaman menginap berkonsep glamping dengan fasilitas super mewah yang setara dengan hotel bintang 5. Apa aja sih yang ada di sini? Yang pasti ada kolam renang, restoran, ruang meeting, bar, dan juga pastinya yang penting banget buat kita semua yaitu free wifi atau akses internet yang gratis. Uniknya lagi, kamar di resort ini tuh memiliki desain yang unik teman milenial. Karena dia tuh bentuknya kayak kerucut kopel bernuansa romantis gitu loh. Kebayang gak sih? Bagus banget dah. Nih, selanjutnya yang gak kalah kerennya yaitu kita akan mengunjungi sebuah pulau dengan nama yang cukup unik yaitu Pulau Penyengat. Wah, apakah pulaunya menyengat? Nah, kita cari tahu bareng ya. Dan wisata air ini tuh terletak gak jauh dari Pulau Bintan. Pulau Penyengat sendiri bisa diakses menggunakan kapal feri, meskipun kalau misalkan kita lihat ya luasnya tuh nggak terlalu gede, masih terbilang kecil. Tetapi Pulau Penyengat ini tuh menjadi pusat destinasi religi yang menarik buat kalian kunjungin. Karena kabarnya teman milenial di sini itu di Pulau Penyengat terdapat situs wisata religi yang terkenal banget, yakni Masjid Raya Sultan Riau. Yang uniknya ternyata teman milenial masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur dan jeruk nipis sebagai semennya. Ini emang banyak sih ya kabarnya bangunan-bangunan zaman dulu gitu, candi atau yang semacamnya itu karena belum ada semen dan mungkin juga agak susah diakses, jadi itu nempelin satu batu ke batu yang lain tuh pakai putih telur. Kira-kira kuat nggak ya? Nggak tahu juga sih. Dan sebanyak apa tuh telur yang dipakai?
Tapi selain itu di Pulau Penyengat juga ada nih beberapa destinasi wisata sejarah yang lain. Contohnya ada Gedung Mesiu, Kompleks Makam Raja Abdurrahman, Kompleks Makam Raja Ali Haji, dan Istana Kanto. Karena itu teman milenial, nggak heran dong kalau misalkan Pulau Penyengat udah terkenal ke negara tetangga kita. Contohnya kayak Malaysia dan juga Singapura. Ini memang kalau misalkan situs-situs religi itu biasanya akan jadi terkenal nih ke wilayah-wilayah negara tetangga kita. Salah satunya karena banyak yang biasa jadiin itu tempat ziarah atau tempat untuk berdoa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masih main-main di daerah pantai di Bintan nih ya, ada Pantai Trikora. Jadi kalau misalkan kalian menuju pantai timur Pulau Bintan, Pantai Trikora ini terkenal akan airnya yang jernih banget kayak kristal dan pastinya biota lautnya juga banyak banget. Sehingga selain berenang, Pantai Trikora juga tuh kerap kali dijadikan sebagai destinasi wisata snorkeling. Dan juga ini jadi salah satu tempat yang paling terkenal. Biasanya kalau misalkan biota laut gak jauh-jauh dari snorkeling, diving, dan lain sebagainya. Dan gak cuma Pantai Trikora aja loh ternyata teman milenial, ini banyak banget pantai yang harus dieksplor juga. Salah satunya yang lain adalah Pantai Senggiling. Nah, apa nih Pantai Senggiling? Jika kalian ingin menikmati pantai dengan suasana yang sepi, terus adem, terus kayak nggak banyak orang gitu ya, kalian bisa coba ke Pantai Senggiling. Ini adalah salah satu pantai berpasir putih yang memiliki lingkungan yang masih asri banget karena jarang dikunjungin oleh wisatawan. Selain memiliki pasir yang putih, di sepanjang Pantai Senggiling juga terdapat jajaran batu karang yang seolah-olah membingkai pantai. Waduh, ini kalau misalkan batu karang membingkai pantai itu bagus banget kalau kita foto-foto di situ pastinya. Yang pasti harus dijaga ya batu karangnya, jangan sampai kita rusak. Selain itu kalau misalkan tadi udah ke pantai-pantai terus, ternyata ya nggak cuma ada pantai aja di Bintan, tapi ada danau juga. Danaunya namanya adalah Danau Biru Kawal. Jadi ini adalah pulau yang dulunya pernah menjadi lokasi penambangan, itu punya satu danau yang cantik banget. Namanya adalah Danau Biru Kawal tadi. Dan danau ini kabarnya itu dulu merupakan bekas area tambang yang terisi air dan saat ini dijadikan destinasi wisata. Gundukan berbatu berwarna putih berpadu dengan air jernih yang seakan-akan ini membiru. Ini menjadi salah satu daya tarik spot foto yang sangat diincar oleh pengunjung. Pastinya dong kalau misalkan ke sini udah ke Bintan, nggak jalan-jalan, ini rasanya pasti rugi banget. Selain itu, ini salah satu tempat yang tadi mungkin udah aku mention juga nih di segmen sebelumnya itu mangrove. Kalau tadi kan ada spanya, kalau ini kita akan bahas Bintan mangrove-nya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang potensi bahari Pulau Bintan, itu aku jamin deh teman milenial nggak ada habisnya, 30 menit aja tuh nggak cukup untuk ngebahas satu-satu. Selain terkenal dengan pantai yang indah-indah banget yang tadi juga udah aku ulas satu-satu, Pulau Bintan juga memiliki hutan mangrove yang terletak di Sebong dan terbentang sepanjang 6,8 km. Jika kalian pengen ke sini, kalian tuh bisa menyusuri sungai dengan menggunakan perahu motor. Selain bisa menikmati asrinya hutan bakau, pengunjung juga bisa melihat kawasan hewan monyet. Dan kalian juga bisa lihat berang-berang, ular pohon, hingga kehadiran kingfisher yang akan menyapa pengunjung yang datang ke sini. Selanjutnya nih ya kalau udah air-air terus, ini sekarang kita coba yuk ke desa. Di sini ada yang namanya Desa Senggarang dan Sebung. Nah kalau misalkan dari tadi ya kita udah bahas satu-satu, sekarang saatnya kita move on. Kita lihat ke desa ini. Jadi ini kalau kita menelisik kearifan dari peninggalan setempat ya teman milenial, dari lokal masyarakat setempat dengan mengunjungi Desa Senggarang dan juga Desa Sebung. Di Desa Senggarang, pengunjung itu bisa merasakan perpaduan budaya dan juga tradisi Nusantara dan Tiongkok yang kental banget teman milenial.
Berbeda dengan Desa Senggarang, kalau misalkan kita lihat ke Desa Sebung, ini pengunjung bisa melihat aktivitas masyarakat yang sebagiannya itu merupakan nelayan profesinya. Selain itu, Desa Sebung juga merupakan tempat yang cocok banget buat kalian yang suka banget sama olahan seafood seperti aku ini. Karena katanya desa ini tuh memiliki olahan seafood yang terbaik di Pulau Bintan. Terletak di dekat Sungai Sebung, Desa Sebung ini menyajikan hidangan laut segar di restoran apung atau yang sering disebut dengan kelong. Sambil menikmati santapan seafood yang enak-enak banget dan pastinya fresh ya, karena Bintan itu kekayaan lautnya luar biasa. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan hutan bakau yang menakjubkan. Selanjutnya ada juga nih Desa Wisata Ekang. Nah, ini tuh menawarkan sensasi wisata berbasis alam pedesaan. Gak hanya belajar untuk berkebun dan juga bermain dengan kelinci, pengunjung juga bisa nih menjajal berbagai olahraga yang ada di sini. Mulai dari berkuda, sepeda, sampai jogging juga bisa. Wah, aku suka banget sih ini kalau misalkan kita bisa datang ke satu tempat, bisa eksplor kegiatan sosialnya, bisa eksplor masyarakat lokalnya, bisa olahraga juga, bisa jalan-jalan, bisa foto. Udah paket lengkap lah semuanya teman milenial. Nah, kira-kira di segmen selanjutnya kita akan bahas apa lagi nih kalau misalkan udah jalan-jalan, biasanya kita agak-agak lapar gitu ya. Nah, segmen selanjutnya aku bakal kasih apa aja sih kira-kira makanan yang nggak boleh dilewatin kalau kalian jalan-jalan ke Bintang. So stay tune terus, pastiin bareng aku cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi nih bersama aku Ayu di Items, informasi ke teman-teman milenial. Udah di segmen 3 bahas tentang Bintan. Tadi kita udah jalan-jalan seru-seruan di segmen 1 dan 2. Kalau misalkan kita sekarang agak-agak leha-leha dulu, istirahat dulu gitu nggak apa-apa ya. Karena sekarang kita akan mencicipi kuliner khas dari Bintan. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah gonggong. Ada yang udah pernah makan atau ada yang udah pernah dengar? Karena teman milenial selain kaya akan wisata alam dan juga religi, Bintan ini juga terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Salah satunya makanan populer di daerah Bintan adalah gonggong atau siput laut, atau biasa juga ada yang bilang ini tutut gitu ya. Dan konon katanya makanan yang memiliki tekstur cukup lembut dan agak-agak kenyal ini termasuk salah satu makanan laut yang dipercaya bisa menambah stamina. Selain bisa diolah dengan bentuk sup, gonggong ini biasanya juga sangat lezat kalau misalkan ditumis dengan berbagai macam saus. Tapi selain bisa disup dan juga ditumis, gonggong ini juga bisa banget loh untuk diolah buat jadi kerupuk gonggong. Wah, ini cocok banget buat jadi oleh-oleh teman milenial. Rasa dari kerupuk gonggong ini itu renyah dan juga gurih. Jadi nggak heran dong kalau misalkan banyak pengunjung yang datang untuk nyobain dan akhirnya suka sama rasa gonggong. Supaya lebih nikmat lagi, kalian tuh bisa paduin kerupuk gonggong dengan sepiring nasi putih hangat. Aduh, ini kalau misalkan di luar negeri ya namanya escargot dan harganya mahal banget teman milenial. Jadi kalau misalkan kalian main yang agak murah dengan kearifan lokal nih, pantas banget buat nyobain gonggong. Selain itu ada juga yang namanya lakse. Nah, ini sebenarnya adalah laksa, kayak laksa pada umumnya ya. Cuman lakse ini nantinya akan diguyur dengan kuah bersantan di atas mie. Serta ada juga dikasih topping irisan ikan teman milenial. Meskipun memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur lakse yang kenyal dan lembut, masyarakat setempat tuh bisa banget nih menghidangkan makanan ini di atas nampan yang udah diberikan alas daun. Jadi enak, anget-anget, wangi gitu ya teman milenial. Tapi kalau misalkan tadi kan udah makanan berat gitu ya. Nah, coba kita explore lagi yuk, makanan ringannya ada apa lagi sih gitu. Nah, ini selanjutnya ada yang juga namanya adalah otak-otak kawal. Wah, apa nih bedanya sama otak-otak biasa? Jadi, otak-otak ikan pada umumnya itu kan warnanya putih. Tapi otak-otak ikan khas Bintan warnanya, tahu nggak apa teman milenial? Warnanya merah. Nah, ini terbuat dari tepung tapioka dan daging ikan yang sebelumnya telah digiling halus.
Kemudian nanti adonannya itu bakal dibungkus menggunakan daun pisang, habis itu dibakar menggunakan arang sampai matang. Sehingga membuat otak-otak kawal ini memiliki rasa gurih dan juga tekstur yang lembut. Dan biasanya masyarakat setempat ini akan menyantap hidangan dengan cabai. Ini siapa sih yang nggak suka otak-otak gitu ya? Rasanya tuh kayak comfort food hampir semua orang deh. Aku belum pernah nemu orang yang nggak suka sama otak-otak. Nah, ini otak-otak dari Bintan ini salah satu yang berbeda karena warnanya dan pasti menarik banget buat kita cobain. Selanjutnya ini masih untuk pecinta seafood juga, ada sotong masak hitam. Sotong masak hitam atau sejenis olahan dari cumi-cumi ini populer banget loh di Bintan. Dan hidangan ini itu kaya akan rempah-rempah karena terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, jahe, kunyit, daun salam, dan juga ada jeruk nipisnya. Kemudian nanti semua bahan akan ditumis hingga matang dan tekstur kuahnya itu sampai jadi kental gitu loh teman milenial. Hidangan sotong masak hitam ini juga cocok banget kalau misalkan kalian mau makan bareng nasi hangat sebagai menu makanan kalian di siang hari. Aduh, aku suka banget nih sotong, salah satu hidangan laut yang menurut aku enak karena kenyal-kenyal gurih gitu loh teman milenial. Selanjutnya ini kita masih eksplor makanan berat juga, yaitu nasi dagang. Sepintas kalau kita lihat nama hidangan ini tuh mirip dengan nasi padang gitu teman milenial kurang lebih ya. Tapi sebenarnya ada bedanya nih, kalau nasi dagang maksud aku, ini adalah kuliner unik yang serupa dengan nasi uduk. Jadi nasinya itu gurih gitu ya dan ada santannya. Dengan siraman kuah kari ikan tongkol. Sehingga hidangan itu bakal nikmat banget kalau disantap waktu masih anget-anget teman milenial. Ternyata juga dikasih nama nasi dagang karena pada zaman dahulu ini banyak banget loh pedagang-pedagang yang membawa bekal makanan berupa nasi yang disiram dengan kuah kari dan juga acar. Kemudian nanti dia tuh dibungkus pakai daun pisang. Wah, ini enak banget sih, terus didiemin agak lama sampai karinya tuh ngeresep ke nasinya. Abis itu makannya pakai tangan. Wah, itu udah the best banget sih ya guys. Selanjutnya kalau misalkan tadi makanan mulu, aus nih belum ada minum-minuman gitu ya yang khas dari Bintan, apa sih? Ini ada yang namanya kopi Hawaii, tapi bukan dari Hawaii, ini pasti asli dari Bintan. Dan ini kan tadi kita udah bahas tentang berbagai macam makanan ya guys ya. Sekarang kita akan beralih ke kopi Hawaii dan meskipun namanya Hawaii tadi seperti yang aku bilang, dia tuh nggak ada kaitannya sama kepulauan yang ada di Amerika Serikat. Ini asli dari Indonesia, produk asli Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat ya, namanya aja nih udah dikenal dengan mayoritas masyarakat sehingga dibiarkan aja gitu kayak gitu karena memang mudah terkenal teman milenial. Kopi ini tentunya juga diproduksi dengan biji pilihan yang berkualitas dan gak ngecewain dong. Bukan cuma dari bubuknya aja, kalian juga bisa mencium bau khas dari biji kopi yang ditumbuk halus dari serangkaian proses pembuatannya. Apalagi kalau misalkan udah diseduh, dan siapapun pasti akan langsung kebangun deh kalau misalkan mencium aroma kopinya yang harum. Aku tuh selalu salut banget sama semua daerah di Indonesia karena mereka punya ciri khas kopinya masing-masing dan aromanya juga enak-enak banget ya teman milenial. Selain itu, ini juga cocok banget buat dijadiin oleh-oleh orang-orang tercinta. Biasanya kalau misalkan teman-teman kita yang laki-laki atau ayah kita biasanya yang suka banget kopi gitu ya. Ini adalah salah satu kopi yang recommended banget, yaitu kopi Hawaii tapi dari Bintan. Dan kalau misalkan tadi kita explore lagi ya, ternyata untuk makanan dari Bintan itu sendiri ini adalah jadi surganya buat para pecinta seafood. Karena tadi makanan itu nggak jauh-jauh dari gonggong, which is tadi seafood laut ya. Kemudian ada juga tadi ikan tongkol tadi. Terus yang terakhir tadi juga ada beberapa makanan khas lain yang bisa kalian coba kayak sotong masak hitam. Nah, kira-kira teman milenial tertarik mau cobain yang mana nih? Kalau misalkan belum bisa ke Bintan, mungkin di dekat-dekat rumahnya ada nggak sih yang jual makanan khas dari Bintan atau Riau gitu? Boleh yuk kita sharing kalau misalkan ada gitu ya restoran-restoran yang bisa kita reach buat makan-makanan Bintan, boleh banget.
So teman milenial, itu aja yang bisa aku sharing sama kalian tentang wisata alam dan juga keindahan dari Bintan. Kira-kira next kita bahas apa lagi ya di episode selanjutnya? Boleh komen di bawah kalau kalian punya saran yang seru-seru ya pastinya. Dan teman milenial, sekarang waktunya aku Ayu Rahmawati pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya cuma di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.